pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Bapak-Bapak para Menteri, PU, Perumahan, Desa dan Transmigrasi, serta seluruh pejabat yang mendampingi. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan terkait sama masalah penetapan penetapan APBN 2025 kita. Yang pertama mungkin terkait sama masalah jalan impres Pak Ketua, yang tadi juga sempat disampaikan oleh rekan-rekan dan termasuk Pak Ketua. Ada beberapa jalan impres yang kami di wilayah tertentu juga sudah mengajukan dan masuk dalam list, tetapi karena satu dan lain hal kemudian tertunda pelaksanaannya. Kami mungkin sangat mengapresiasi jika hal ini bisa dikembalikan karena memang kemampuan keuangan daerah yang lemah. Ya, ada beberapa tempat yang kami di NTB kemarin itu sudah mengajukan dan masuk di tahun 2024, tetapi ternyata tidak bisa terlaksana, mungkin karena pengalihan alokasi anggarannya, dan kami meminta untuk bisa kemudian dijadwalkan kembali dalam pelaksanaannya di Nusa Tenggara Barat. Termasuk yang sempat kami kunjungi kemarin itu adalah memang karena mereka tahu saya di Komisi 5, mereka menanyakan tentang hal ini, Pak Menteri. Jadi saya akhirnya mengkonfirmasi, ya mudah-mudahan ini menjadi catatan, ya beberapa jalan impres, ya jalan daerah, impres jalan daerah itu bisa dijadwalkan atau diagendakan kembali atau dimunculkan kembali untuk kedepannya, termasuk mungkin beberapa impres ya kayak air minum dan air limbah domestik itu juga menjadi catatan yang kayaknya perlu menjadi hal yang perlu penguatan dari pemerintah pusat. Yang kedua terkait sama masalah ketahanan pangan yang berkaitan kuat dengan sumber daya air kita di PU juga. Ada di beberapa tempat yang memang kami berharap itu bisa menguatkan ketahanan pangan kita di beberapa tempat di Nusa Tenggara Barat, Pak Menteri. Ya kalau sekarang itu memang hampir selesai yang ada di Meninting, kami berharap di wilayah Kabupaten Lombok Utara itu bisa kemudian dikuatkan dengan adanya bendungan yang bisa menangkap air-air yang limpah dan terbuang sia-sia ke laut. Nah, ini mungkin perlu kemudian bagian yang kita lakukan penanganannya, bahkan mungkin ada di wilayah Lombok Timur, di wilayah Sambelia dan Suele itu bisa untuk dioptimalkan dalam rangka ketahanan pangan. Tadi rekan-rekan juga menyampaikan tentang hal itu. Dan mudah-mudahan penguatan sisi infrastruktur sumber daya air ini kemudian berdampak cukup baik bagi ketahanan pangan kita berikutnya. Dan yang terakhir kepada Kementerian Transmigrasi, yang tadi kita juga sempat bicarakan dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas, kami sangat berharap ditunjuknya Pak Menteri di tempat itu kayaknya akan menjadi bagian dari pemikiran yang kayaknya harus dibuka untuk peluang-peluang di Kementerian Transmigrasi. Di Nusa Tenggara Barat ada namanya Kampung Lobster, ya, dan wilayah kita ini kan hampir rata-rata adalah wilayah kepulauan, wilayah-wilayah kepulauan yang memang banyak kemudian masyarakat kita itu beraktivitas di laut. Nah ini tadi kami juga sempat berbincang-bincang dengan Pak Menteri, dan ini adalah kayaknya peluang yang kayaknya harus ditangkap untuk bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain dalam mewujudkan program-program besar di kementerian ini. Walaupun mungkin tidak ada dananya di Kementerian Transmigrasi, tetapi bisa mengundang dana-dana itu masuk di program-program dalam Kementerian Transmigrasi.
Mungkin itu Pak Pimpinan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi masukan pemikiran dan mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Menteri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.